Kalau kita lihat nama Isa itu sudah berbeda dengan nama standar di teks-teks Arab. Di dalam teks bahasa Arab, kebanyakan dalam Injil bahasa Arab tidak dikenal kata Isa. Yang dikenal kata Yeshua. Yeshua al-Masih, Yesus Kristus, bukan Isa al-Masih. Dari mana ini kata Isa ini muncul? Ternyata itu dari Kristen Syria. Nah, Kristen Syria ini di dalam penerjemahan teks-teks Arab, dia tidak pernah menerjemahkan sampai hari ini menjadi Yeshua dalam teks Arab, ya. Tetapi Isa, misalnya beberapa biara ditemukan dengan nama Isaniyah, pengikut Isa. Itu tahun 571, sejaman dengan tahun kelahiran Muhammad. Kata Isa itu ternyata fonetik koresponden, perubahan bunyi. Dan itu tidak salah. Contohnya gini, saya sering ulang-ulang kata-kata ini. Orang Jawa tidak bisa ngomong huruf Ain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi Ngabu Bakar, Umar, Ngusman, Ngali. Orang Sunda sulit untuk mengucapkan huruf F, ya. Dia tidak bisa ngomong misalnya Arifin tapi Aripin. Orang Dayak juga begitu, Aripin. Orang Batak sulit untuk mengatakan huruf K di tengah, tegas. Maksud saya, kan orang Batak nggak ngomong maksud saya. Maksud saya tidak begitu, maksud saya. Maksud bukan maksud. Ya kan? Tapi apa disalahkan? Itu kan pronunciation itu kan memang khas pembawaan dari masing-masing suku, masing-masing bahasa. Justru karena itu saya tahu kalau Anda orang Batak. Karena tidak bisa ngomong maksud tapi maksud. Kalau disuruh ngomong sebetulnya bisa, tapi karena udah keenakan begitu. Orang Bali tidak bisa ngomong huruf D dan D. Makanya sulit masuk Islam, kan nggak bisa ngomong dalika. Dalika, kan orang Bali ngomong. Batuk nggak bisa, mesti batuk. Jadi sakit batuk, batukmu itu tidak ada bedanya. Bener kan? Nah, ini yang namanya fonetik koresponden. Orang bahasa serumpun pun begitu. Misalnya orang Arab menyebut dengan huruf, orang Yahudi menyebut dengan yod, Yerusalem. Kok menjadi bahasa Urusalim? Tiba-tiba menjadi alif dan hamzah di atasnya. Kadang-kadang menjadi ain. Maka dalam konteks itu Yeshua menjadi Iso, Isa. Seperti O panjang kadang-kadang menjadi A panjang, misalnya Shalom itu shin, shin bukan sin, shin. Shalom, shin, lamet, waw, mim. Jadi O-nya yang panjang bukan L-nya yang panjang. Shalom. Menjadi O yang panjang tadi menjadi A panjang. Salam. Shin-nya menjadi sin. Jadi bukan shalom tapi salam. Shalom alaikum, assalamualaikum. A-nya yang panjang. Maka seperti shalom menjadi salam, iso menjadi isya. Seperti Yesaya menjadi Isaya, Yeremia menjadi Irmia, Yerusalem menjadi Urusalim, Yordan menjadi Urdun, maka Yeshua menjadi Isa. Ini fonetik koresponden. Tapi bukti manuskripnya tidak ada Injil yang pernah memakai kata Isa. Kenapa di sini kok pakai kata Isa? Karena Islam mendasarkan tradisi lisan, bukan tradisi tertulis. Ini bukti lagi bahwa zaman Muhammad Injil belum diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kan begitu. Terus kemudian banyak teks-teks lain yang dipengaruhi bahasa Arab. Misalnya nama Yuhanna menjadi Yahya. Itu Zahia. Dalam dialek Syria Barat Yuhanna. Tapi ada beberapa dialek Syria Timur, Palestinain, Aramaik itu adalah Yahya. Yahya menjadi Yahya. Kemudian muncul lagi kata-kata kalau Abraham menjadi Ibrahim itu umum sekali. Seperti misalnya kata Nimrod menjadi Namrud, Ibrahim menjadi Ibrahim. Itu dalam gejala bahasa namanya metatesis, ya, metatesis. Itu contohnya banyak. Nah,
Kemudian dari konteks perjanjian lama banyak narasi-narasi dari Talmud yang kemudian masuk mewarnai teks Islam, Al-Quran misalnya. Ibrahim dibakar tidak mempan dalam api. Dari mana sumbernya? Ternyata itu seorang rabi Yahudi abad kedua Masehi, ya, Pirkir Rabi Eliezer menerjemahkan Ur itu Ur menjadi Ur. Jadi di situ dikatakan Ani Adonai Asher Hoshetika Me Ur Kasdim. Kejadian pasal 15. Akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau dari Ur Kasdim. Itu firmannya kepada Abraham. Dibaca oleh Pirkei Rabi Eliezer, Ani Adonai Asher Hoshetika Me Ur Kasdim. Akulah yang Tuhan yang mengeluarkan engkau dari api negeri Kasdim. Maka kemudian konteksnya Abraham dibakar tidak mempan. Itu sebenarnya tidak ada dalam teks. Itu karena kesalahan transmisi teks. Contoh yang lain misalnya, kisah tentang Sulaiman, Salomo yang memasuki Ratu Seba, yang dalam tradisi Yahudi abad kedua ketiga Masehi disebut Bilqis. Kemudian nama itu masuk dalam Al-Quran Bilqis. Itu kemudian ketika Ratu Seba ini datang ke istananya Salomo, istana itu dibuat tempat duduknya, lantainya dari kaca. Nah ketika dari kaca, kemudian Ratu Bilqis itu menyibakkan kainnya. Nah, kemudian di dalam cerita legenda sampai Salomo melihat bulu-bulu betisnya. Lah ini tambahan lagi yang pikiran-pikiran keras mendapat tempat di situ. Karena dia menyingkapkan kainnya. Di pikirnya itu adalah air, padahal itu adalah kaca. Nah sebelumnya itu menggambarkan kehebatan Salomo itu digambarkan. Waktu itu pasukan burung-burung semua menghadap kepada Salomo. Kemudian Salomo ketika melihat memeriksa barisannya, ini dari sebuah komentar kitab Ester, tapi tradisi ekstra kanonik Yahudi, tradisi yang tidak resmi di kalangan Yahudi, yang tersebar dalam bentuk dongeng orang-orang Yahudi di Medina saat itu. Digambarkan bahwa mana semua burung sudah hadir, semua makhluk sudah hadir, kecuali bulbul yang tidak hadir. Nah, di dalam teks tafsir Ester itu sebetulnya disebut ayam jantan yang tidak hadir. Tapi kemudian nggak tahu dalam konteks Al-Quran burung dengan ayam kan mirip. Lalu diartikan di situ bulbul. Bulbul di mana? Sulaiman sangat jengkelnya mau membunuh bulbul itu. Tapi tidak lama kemudian bulbul datang kasih laporan. Di muka bumi ini ada satu kerajaan yang belum tunduk pada Anda, yaitu kerajaan Seba. Ratunya seorang perempuan gini-gini. Nah kemudian Seba pun akhirnya datang ke situ. Terus kemudian dalam itu menurut Targum Ester, ekstra kanonik. Tapi dalam Al-Quran ditambahi pasukan jin. Nah Anda teliti bulbul itu kata apa? Pasti bukan bahasa Arab asli. Itu bisa dilacak. Kemungkinan itu beberapa ahli menduga itu dari unsur Ethiopia. Dan kenapa Ethiopia? Ethiopia pernah hubungan intens dengan Islam. Raja Negus al-Asyam itu dari sumber perjanjian lama.